warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan kelistrikan sesuai dengan KD 4.2, yaitu pengisian dan pengosongan kapasitor. Sebelum melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit apa itu kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Kapasitor umumnya terbuat dari dua buah lempeng konduktor yang di tengah-tengahnya disisipkan lempeng isolator. Untuk percobaan kali ini saya menggunakan laptop dan charger untuk mengisi dan mengosongkan kapasitor. Laptop sendiri berperan sebagai kapasitor. Untuk mengisi kapasitor atau cas pada laptop, ujung charger yang ini disambungkan ke laptop. Disambungkan ke sini. Bisa dilihat pengisian kapasitor sedang berlangsung atau pengisian cas pada laptop sedang berlangsung. Jika sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus searah, maka dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor. Itulah yang menyebabkan bertambahnya kapasitor atau bertambahnya cas pada laptop. Muatan listrik dalam kapasitor sudah penuh atau bisa dibilang cas pada laptop sudah penuh, aliran arus listrik akan berhenti. Pengosongan kapasitor sendiri, kita bisa menggunakan laptop tersebut untuk mengerjakan tugas, menonton film, bermain game, atau bahkan untuk mendengarkan musik. Kita bisa lihat bahwa kapasitor atau cas pada laptop berkurang. Itulah yang dinamakan dengan pengosongan kapasitor atau pengurangan cas pada laptop. Adapun fungsi dari kapasitor, yang pertama membantu menghemat daya listrik AC, yang kedua penyaring hambatan yang mengganggu dari luar pada perangkat elektronik, dan yang ketiga mencegah terjadi lompatan listrik agar tidak terputus arus listriknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai KD 4.5, yaitu mempresentasikan prinsip kerja penerapan rangkaian arus bolak-balik atau AC dalam kehidupan sehari-hari. Arus bolak-balik atau alternating current atau AC merupakan arus dan tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Dalam rangkaian arus bolak-balik itu terdapat 3 jenis, yaitu resistif, induktif, dan kapasitif. Yang pertama itu rangkaian resistif, yaitu rangkaian yang hanya mengandung hambatan R saja. Yang kedua, rangkaian induktif, yaitu rangkaian yang hanya mengandung induktor saja. Yang ketiga, rangkaian kapasitif, yaitu rangkaian yang hanya mengandung kapasitor saja. Penerapan arus bolak-balik dalam kehidupan, contohnya sistem pembangkit listrik. Di pembangkit yang telah mendapat energi dari baik tenaga air, tenaga gas, tenaga uap, dan lain-lain, akan membangkitkan daya listrik, lalu di generator akan diubah menjadi listrik AC, dan dayanya dinaikkan oleh trafo step up, lalu ditransmisikan ke gardu, dan di gardu dayanya diturunkan kembali oleh trafo step down, didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan listrik, misalkan rumah-rumah, pabrik, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu pemakaian alat-alat rumah tangga seperti kipas angin, kulkas, kompor listrik, teko listrik, TV, dan setrika. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan manfaat radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, apa sih radiasi elektromagnetik itu?
Jadi, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat menghantarkan muatan sama dengan arus listrik bergantung pada situasi gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang atau seperti partikel. Sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton dan masing-masing mempunyai energi berhubungan dengan frekuensi gelombang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck. Gelombang elektromagnetik ditemukan oleh Heinrich Hertz. Setelah memahami pengertian dari radiasi elektromagnetik, sekarang mari kita membahas manfaat-manfaat dari radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya itu sangat beragam. Yang pertama, untuk gelombang radio MV dan HV. Digunakan untuk komunikasi radio dengan memanfaatkan sifat gelombang MV dan HV yang dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer hingga dapat mencapai tempat yang jauh. Yang kedua, gelombang radio UHF dan VHF untuk komunikasi satelit dengan memanfaatkan sifat gelombang UHF dan VHF yang dapat menembus lapisan atmosfer atau ionosfer hingga dapat mencapai satelit. Yang ketiga, gelombang mikro. Gelombang mikro dimanfaatkan dalam pemanas microwave untuk komunikasi radar atau radio detection and ranging, untuk menganalisa struktur atomik dan molekul, dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut, digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dan posisi yang tepat. Yang kelima, sinar inframerah. Manfaatnya yang pertama, yaitu untuk terapi fisik, menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua, untuk fotografi dan pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail. Yang ketiga, untuk fotografi diagnosa penyakit digunakan pada remote control berbagai peralatan elektronik atau alarm pencuri. Yang selanjutnya, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Pada bidang militer, dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut. Sinar inframerah di bidang militer dimanfaatkan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Sinar tampak. Yang pertama, membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Sinar ultraviolet. Yang pertama, untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Yang ketiga, dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, menyucikan hama ruangan operasi rumah sakit berikut instrumen-instrumen pembedahan. Yang keempat, untuk memeriksa keaslian tanda tangan di bank. Sinar X atau sinar röntgen. Yang pertama, dimanfaatkan di bidang kesehatan kedokteran untuk memotret organ-organ dalam tubuh atau tulang, seperti jantung, paru-paru, melihat röntgen dalam pembedahan atau fotoröntgen. Yang kedua, untuk analisa struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara udara atau pelabuhan. Dan yang terakhir, sinar gamma. Yang pertama, dimanfaatkan dalam dunia kedokteran untuk terapi kanker. Yang kedua, dimanfaatkan untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Yang ketiga, untuk sterilisasi makanan atau bahan makanan kaleng. 4. Untuk pembuatan varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi. Yang kelima, untuk mengurangi populasi hama tanaman atau serangga. Yang keenam, untuk mendeteksi keretakan atau cacat pada logam seperti kegunaan sinar X juga. Dan yang terakhir, untuk sistem penurun aliran suatu fluida, misalnya aliran PDAM, dan mendeteksi kebocoran. Itulah tadi manfaat-manfaat dari radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dampak radiasi elektromagnetik. Selain memiliki keuntungan, gelombang elektromagnetik juga dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan di alam ini.
Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh gelombang elektromagnetik adalah: pertama, menyebabkan kulit manusia tersengat, merubah molekul DNA dan memicu kanker kulit jika terjadi lubang ozon yang mengakibatkan radiasi UVB dapat menembus permukaan bumi. Kedua, menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat dan bahkan kerdil akibat radiasi gelombang pendek atau UVB. Ketiga, menimbulkan efek stres pada kimia syaraf otak yang diakibatkan oleh pulsa microwave. Keempat, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, dan memicu kanker otak yang diakibatkan oleh radiasi HP yang berlebihan, dan sinar gamma juga dapat menyebabkan kemandulan. 5. Pemaparan berlebihan terhadap sinar UV dapat mengakibatkan sebagian besar garis-garis wajah menjadi berkerut dan keriput. Terakhir, menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia akibat terpapar sinar X secara berlebihan.